Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, untuk sekarang materi usul fikih kelas 11 ini adalah tentang kaidah amar dan nahi ya. Nah, ini kemarin Bapak sudah memberikan tugas pada semuanya tentang kaidah tersebut, terutama kaidah amarnya. Dari kaidahnya tersebut. Nah, selanjutnya ini untuk kaidah amar ini kita bahas dulu yang amarnya aja, nahinya nanti. Dalam konsepnya kalian harus mengetahui pertama yaitu pengertian kaidah amar tersebut. Kemudian setelah pengertian yaitu sigot ya, sigotnya yaitu sigot amarnya itu apa saja, atau sigot itu bisa kita sebutkan dengan dengan sigotnya atau persyaratan amar itu apa saja. Selanjutnya tentang kaidah dan contoh dari nas yaitu Al-Quran atau hadis, dan perenungan pewawancara. Intinya adalah tiga nih: pengertian, sigot, kaidah, dan contoh. Nah, untuk berikutnya tentang kenapa ini ada kaidah amar, kenapa harus ada. Nah, orang Islam pada umumnya adalah orang yang beriman pada, khususnya mempunyai pedoman undang-undang yaitu Al-Quran. Nah, sebuah kitab yang sempurna, universal, komprehensif. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Oleh karena itu dapat mungkin harusnya diaplikasikan dalam perilaku sosial, kultural, sehingga inti ajarannya membangun kerangka berpikir Al-Quran dan bisa mewarnai realisasi sosial. Selanjutnya tentang syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf terdiri dari dua macam, yaitu tuntutan seperti perintah amar dan larangan. Tuntutan itu perintah yang harus dikerjakan, itu amar, dan larangan yaitu nahi, serta pilihan. Jadi ada tuntutan, larangan, dan pilihan. Banyak sekali yang disebut Allah SWT dalam Al-Quran atau nas Al-Quran secara tekstual dengan bahasa Arab. Allah berfirman, kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Yang artinya, dan demikianlah kami turunkan Al-Quran itu sebagai hukum dalam bahasa. Selanjutnya, nah oleh karena itu memahami hukum-hukum yang terkandung dalam nas Al-Quran secara benar itu haruslah, maaf ini terlalu besar, biarkan lagi ya, biar jangan menghabiskan di sini. Sini kayak ya, sini aja. Nah, oleh karena itu untuk memahami hukum-hukum yang terkandung dalam nas Al-Quran secara benar harusnya memperhatikan penggunaan gaya bahasa Arab dan sebagainya. Para ulama ahli usul fikih telah mengarang atau mengarahkan perhatian mereka kepada penelitian gaya bahasa dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang kajian tentang amar dan nahi, merupakan salah satu dari kajian bahasa yang diperhatikan para ulama dalam menarik sebuah hukum dari Al-Quran maupun hadis. Nah, betapa pentingnya mempunyai pengetahuan kebahasaan tentang amar dan nahi. Nah, dari sini bahwa kita mengetahui nanti tentang amar dan nahi, bahwa di dalam Al-Quran ada amar, ada nahi, perintah, ada larangan. Mana yang perintah, mana yang larangan? Amar itu wajib atau anjuran, sunat,
atau kebolehan untuk memilih, ya. Itu untuk amr. Nah, kita bahasan tentang amr aja dulu ya. Selanjutnya tentang pengertian. Pengertian lafaz amr atau perintah adalah masdar dari kata amaro ya'muru amron. Amaro ya'muru amron yang berarti perintah. Bagaimana ini perkataan si boy memerintahkan suatu perintah, artinya dia membebankan sesuatu yang menunjukkan tuntutan atau permintaan, request. Lafaz amar bisa diartikan ya'an, sya'an, dan seterusnya suatu perkataan, sedangkan jamaknya adalah umurun. Lafaz amr lawan dari kata nahi. Kita bahas amr aja ya di sini. Nah, selanjutnya tentang di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah 43 bunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yang artinya dirikanlah salat dan tunaikan, ya bagus, yang tunaikan zakat ya. Al-Quran surat Al-Baqarah 43. Nah, lafaz amr yang ada di dalam Al-Quran itu punya banyak arti. Lafaz amrnya itu ya, perintahnya. Sekarang berarti hukum atau aturan. Firman Allah, ala lahul khalqu wal amru. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bagi Allah penciptaan makhluk dan aturan-aturannya. Sajdah ayat 7. Al amru minas sama'i ilal ardi yudabbiru. Yang mengatur segala aturan dari langit dan bumi. Bisa juga tadi kan hukum atau aturan. Yang kedua adalah agama. Ini ayatnya. Yang ketiga bisa juga perkataan. Atau yang keempat wahyu. Dan kelima kiamat. Yang keenam bisa juga azab. Yang ketujuh dosa. Nah, bagaimana pengertian amar tersebut? Kita bahas lebih lanjut tentang amarnya aja ya. Lafaz amr itu mempunyai sigot. Nah, ini sigot yang tadi disebutkan ya. Sigot atau redaksi kata yang bermakna wazan. Af'al. Di sini alifnya di bawah nih. Af'al. Ya, amr. Untuk kata ganti orang yang kedua dan bermakna yaf'al. Untuk kata ganti orang ketiga. Selanjutnya adapun sigot amr itu diantaranya fi'il amr atau kata kerja. Sigot redaksi amr itu bisa berbentuk fi'il amr atau kata kerja, perintah. Contoh tadi ada ayat aqimis shalah. Ini fi'il amr, aqimis shalah. Yang artinya dirikanlah salat. Nah, ini adalah amr, perintah. Nah, berarti perintah untuk apa? Ya betul, mendirikan sholat. Ini dalam surat Al-Isra ayat 78. Ingat, surat Al-Isra ayat 78. Kemudian bisa juga sigotnya itu fi'il mudhari atau kata kerja sekarang dan yang akan datang, yang disukunkan menjadi lam amr, fi'il mudhari atau kata kerja sekarang dan yang akan datang, yang disukunkan menjadi fi'il amr. Contoh di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 63. Fal yahdzaril ladzina yukhalifuna an amrih. Fal yahdzaril ladzina yukhalifuna an amrih. Nanti hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut. Di sini ada fal yahdzari. Tadi sebenarnya fi'il mudhari atau kata kerja sekarang dan yang akan datang yang disukunkan dengan lam amr. Di sini fal yahdaru artinya hendaklah. Berarti kan ini perintah. Hendaklah orang-orang menyalahi perintah Rasul itu takut. Jadi
di kata ini adalah amr. Ya, ada amr. Kemudian sigot itu ada isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Contoh di sini. Alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Yang artinya jagalah dirimu. Jagalah dirimu ini adalah perintah. Perintah apa kira-kira? Perintah apa? Ya, perintah untuk menjaga diri. Ini kan ada amarnya, perintahnya. Amr. Seperti dengan isim fi'il amr. Ini alaikum anfusakum. Ini alaikumnya itu yang disebut isim fi'il amr. Ya, jagalah dirimu. Itu adalah isim fi'il amr. Kemudian masdar atau pengganti fi'il amr. Contoh, fadurbar yaqoba. Fadurbar yaqoba. Maka peganglah lehernya. Maka peganglah lehernya. Ini berarti fi'il. Sigot amar baik dengan menggunakan if'al, uf'ul, atau isim fi'il seperti sof dan fi'il mudhari yang menggunakan lam amar apabila semua itu tidak ada qarinah. Sekali lagi, tidak ada qarinah. Qarinah itu adalah korelasi atau bisa juga hubungan atau alasan. Maka hal ini diperselisihkan maksudnya oleh para ulama. Sehingga ada perselisihan pendapat ini. Pendapat pertama didominasi mazhab Syafi'i dan Asy'ari seperti Al-Amidi, Imam Fahri Ar-Razi, Baidawi, dan Ibnu Al-Hajib. Mereka berpendapat amar itu menunjukkan kepada wajib. Amar itu menunjukkan kepada wajib. Ya, apabila tidak ada qarinah lain. Jadi dengan alasan apabila tidak ada qarinah lain. Apa qarinah itu? Korelasi. Ya, atau alasan yang lain. Jadi apabila perintah tidak ada alasan, maka menunjukkan wajib. Pendapat yang kedua memaknai lafaz amar menunjukkan kepada mustarok atau gabungan antara wajib dan sunnah. Jadi pendapat kedua ini memaknai bahwa lafaz amar itu menggabungkan antara wajib dan sunnah. Jadi hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Ini pendapat yang kedua. Ya, Nana, ini yang nahi nanti kita pelajari. Sekarang kita ke amalnya. Sekarang bagaimana tadi sebutkan ada kaidah amr ya, kaidahnya. Kita lihat ke bawah di scroll. Nah, ini masih nahi. Nah, kaidah amr dan nahi serta contohnya. Ini kita pelajari kaidah amrnya aja ya. 5 kaidah amr. Itu ada 5 kaidah amr. Ini harus hafal, diusahakan. Kenapa? Untuk mengetahui bahwa itu perintahnya apa, wajib, sunat, atau yang lain-lain. Kaidah pertama, pada dasarnya amar perintah itu menunjukkan kepada wajib. Ini yang pertama, qarinah pertama. Pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali ada qarinah. Jadi pada dasarnya amr itu menunjukkan wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Itu kaidahnya. Sekali lagi ya. Kaidah pertama. Pada dasarnya amr itu menunjukkan kepada wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali ada qarinah. Kalau dalam bahasa Arabnya al aslu fil amri lil wujub illa biqarinah, kecuali ada qarinah. Berarti tidak wajib kalau ada qarinah yang lain. Nanti qarinah ya, yang itu
introduksi alasan ya, ataupun hubungan yang lain itu dengan yang lain. Yang kedua ini yang kedua aja langsung ya, ini masih tetap. Nah, ini wajib ya. Di dalam minah haju al-usul fi ilmi al-usul ya, Al-Qadi Al-Baidawi mengatakan bahwa kata-kata kerjakan atau amar mengandung 16 makna. Jadi kata-kata kerjakan itu bisa maknanya macam-macam. Di antaranya ada yang menyebutkan wajib. Ini di dalam Al-Quran bukan wajib. Itu firman Allah Baqarah ayat 11. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Nah, perintah menunjukkan wajib karenanya adanya serta tidak ada perintah. Jadi ini udah jelas tidak ada korinah, tidak ada alasan yang lain ataupun perintah alasan di sininya untuk mengerjakan yang lain. Artinya bahwa perintah sholat dan mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib. Nah, itu ya. Jadi amar bisa menunjukkan wajib. Yang kedua bisa menunjukkan sunnah. Seperti dalam surat An-Nur ayat 33. Contoh, fakatibuhum in alimtum fihim khairau wa atuhum mimma lillahi ladzi atakum. Ulangi, fakatubuhum in alimtum fihim khairau. Sampai di sini juga itu bisa dimengerti ya. Artinya, maka buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu ketahui ada kebaikan pada mereka. Nah ini, fakatibuhum in alimtum khaira. Maka buatlah perjanjian dengan mereka. Ini adalah perintah. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Nah, tapi ini ada korinah. Korinah alasan yang lain atau hubungan yang lain. Jika kamu ketahui ada kebaikan pada mereka. Jadi di dalam Al-Quran, maka buatlah perjanjian dengan mereka. Ini perintah yang menunjukkan sunnah. Kenapa sunnah? Karena ada kata-kata korinah ini. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Jadi kalau tidak ada kebaikan untuk perjanjian pada mereka ya, jadi tidak wajib. Nah gitu. Karena di sini ada korinah. Nanti boleh bertanya ya kenapa seperti itu. Yang kedua bisa berarti petunjuk. Amr itu bisa berarti petunjuk. Allah berfirman Al-Baqarah ayat 28. Sahidaini min rijalikum wastashidu. Syahidaini mir rijalikum wastashidu. Dan persaksianlah dengan 2 orang saksi itu orang-orang lelaki di antara kamu. Dan persaksikanlah. Di sini ada. Persaksikanlah. Wasahidaini dengan 2 orang saksi dari orang lelaki di antara kamu. Di sini ada persaksikanlah. Ini adalah perintah. Sahidaini, persaksikan itu perintah. Namun di sini maksud persaksikanlah di sini bukan menunjukkan kepada perintah wajib, tapi menunjukkan petunjuk. Ya. Sahidaini, di sini ada sahidaini itu kan persaksikanlah. Yaitu adalah petunjuk. Petunjuk itu akan hudan. Hidain.
peristiwa, ya. Nah, sehingga Allah memberikan petunjuk kepada hambanya ketika sedang mengadakan transaksi. Jadi memberikan petunjuk kepada keduanya ketika melakukan transaksi, ya, dua orang saksi dari orang laki di antara kamu. Jadi ketika transaksi itu disaksikan oleh laki-laki di antara kamu, atau ada saksi lah ketika melakukan transaksi. Di sini disebutkan persaksian. Itu petunjuk. Bisa berarti mubah juga atau boleh. Firman Allah, idza halaltum fastodu. Dan apabila kamu telah menyelesaikan haji, berburulah. Idza halaltum fastodu. Dan apabila kamu telah menyelesaikan haji, maka berburulah. Jadi berburu di sini hukumnya boleh. Bukan berarti wajib untuk berburu, boleh. Kenapa? Karena sebelumnya ketika orang melaksanakan haji itu diharamkan untuk berburu. Sini ya, haramkan berburu. Tetapi apabila sudah melakukan haji, sudah selesai melaksanakan hajinya, maka berburu. Boleh berburu. Artinya mubah. Melaksanakan silahkan, enggak ada. Berikutnya bisa juga ancaman atau menakut-nakuti. Bisa juga berarti ancaman, amr. Contoh di sini, tamat ta'u fa inna masih dukum ilanar. Juga yang artinya nih, ya, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah neraka. Ini ancaman. Bersenang-senanglah di sini adalah menakut-nakuti sebetulnya. Bukan disuruh untuk bersenang-senang, tapi menakut-nakuti. Ya, berikutnya bisa juga berarti anugerah, ya, atau karunia. Kulu mimma razaqakumullah. Makanlah dari apa yang telah Allah rizkikan kepada. Makanlah di sini adalah maksudnya bukan untuk dimakan, tapi merupakan anugerah. Makanlah dari apa yang telah Allah rizkikan. Bisa arti memuliakan. Allah berfirman, sini masukkan kamu ke dalam surga dengan selamat dan rasa aman. Memuliakan, masuklah ke dalam surga. Di sini bukan disuruh untuk masuk ke dalam surga, tetapi menunjukkan penghormatan atau memuliakan. Berikutnya bisa menghinakan, ya. Kunu qiradatan khosin. Jadilah kalian seekor monyet yang hina. Maksud di sini bukan disuruh menjadi monyet, tapi menghinakan. Itu di dalam Al-Quran. Kemudian melemahkan atau menyatakan ketidakmampuan. Nah, ini Allah SWT berfirman, buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Artinya bukan disuruh untuk membuat surat, tapi melemahkan atau menyatakan ketidakmampuan. Kenapa? Karena tidak akan mampu untuk membuat satu surat yang semisal Al-Quran. Dan seterusnya ini sampai 16, 17, ya, 18, 19, 20. Nah, ini baru kaidah yang pertama, ya. Tolong diingatkan kaidah yang pertama bahwa perintah itu menunjukkan wajib kecuali ada qori. Ya, anak-anak, karena waktunya sangat sempit, ya, hanya setengah jam. Mungkin ini dulu dari Bapak, baru kaidah amr yang pertama, ya. Kaidah yang pertama tentang amr ini biar jelas. Jadi
Tolong dihafalkan ini ya kaidahnya ya. Kaidah yang pertama. Ya, ini ya. Pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib ya. Kecuali ada qarinah. Al amru al aslu fil amri fil wujub illa biqarinah. Ini hafalkan ya kaidah yang itu adalah 5 kaidah. Tapi tidak menunjukkan bahwa semuanya kata-kata amr itu tidak menunjukkan kepada wajib apabila ada korinah yang lain. Korinah yang mengakibatkannya bisa wajib, bisa sunat, bisa petunjuk, bisa mubah dan seterusnya. Sampai ada berapa di sini 16 ya kalau nggak salah. Ada 16 makna ya. Itu saja anak-anak. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan bertanya. Jangan malu, jangan takut, bertanya aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi